Timnas U22 Indonesia kembali bersiap menghadapi tantangan besar saat harus berhadapan untuk kedua kalinya dengan Mali U22 dalam laga uji coba yang bukan sekadar pertandingan persahabatan biasa. Setelah menelan kekalahan telak 0-3 pada pertemuan pertama, kini Garuda Muda membawa misi balas dendam di hadapan publik sendiri. Kegagalan menahan gempuran permainan cepat dan fisik dari Mali di leg pertama meninggalkan luka yang belum sembuh. Pelatih Indra Syafri dan anak asuhnya tahu betul, laga kali ini bukan sekadar tentang skor, tapi tentang harga diri, tentang menunjukkan bahwa Indonesia bisa belajar dari kekalahan dan bangkit secara taktik dan mental. Suporter yang memadati Pakansari tak ingin melihat ulangan dari kekalahan menyakitkan itu, dan tekanan itu kini berubah menjadi motivasi pembakar semangat untuk para pemain muda yang ingin membuktikan bahwa Garuda tak pernah patah hanya karena satu kali jatuh. Pada pertemuan pertama, Mali seakan memegang remote kendali permainan sejak menit awal. Mereka membedah sisi kiri pertahanan Indonesia berkali-kali, mengeksploitasi celah antar lini yang terlihat sangat rapuh. Dengan kecepatan tinggi dan ball possession yang dominan, Mali berhasil membuat pemain Indonesia kehilangan arah permainan, kehilangan ketenangan, dan akhirnya kehilangan laga. Tak heran jika pelatih Indra Syafri langsung menggelar evaluasi internal besar-besaran. Dalam konferensi pers terakhir, Indra menyebut bahwa timnya tak hanya kalah secara fisik, tapi juga secara kecerdasan taktik. Maka dari itu, pada pertemuan kedua ini, rotasi pemain hingga perubahan skema 4-3-3 ke 4-2-3-1 sedang disiapkan untuk meredam dominasi Mali di tengah dan memperkuat transisi bertahan. Jika ada satu hal yang membuat Mali sangat berbahaya, itu adalah aspek fisiknya. Pemain Mali U22 tak hanya tinggi dan kuat, mereka juga bermain agresif namun tetap disiplin dalam formasi. Lini tengah mereka seperti tembok baja yang sulit ditembus, dan ketika menyerang, mereka mampu mengirimkan 4 hingga 5 pemain sekaligus ke kotak penalti lawan dalam waktu singkat. Tak hanya soal kekuatan, stamina Mali juga luar biasa. Pada leg pertama, mereka tak menurunkan intensitas bahkan di menit 80 ke atas. Ini menjadi tantangan besar bagi pemain Indonesia yang terkadang kehilangan energi dan fokus di babak kedua. Tim pelatih Indonesia menyadari bahwa menghadapi Mali seperti berhadapan dengan tim Eropa, harus siap bertarung dari menit pertama hingga peluit akhir. Meskipun dijadwalkan sebagai laga persahabatan, pertemuan kedua ini adalah simulasi nyata dari tekanan level internasional menjelang SEA Games 2025 di Thailand. Indra Syafri mengatakan bahwa laga lawan Mali adalah cermin dari apa yang akan dihadapi timnas jika bertemu dengan tim kuat seperti Vietnam atau Thailand dalam partai final. Dengan posisi sebagai tuan rumah, ekspektasi publik sangat tinggi. Setiap kesalahan kecil akan disorot, setiap keputusan pelatih akan dikritik. Ini adalah ujian karakter, ujian ketahanan mental, dan ujian kedewasaan taktik. Pemain seperti Arhan Kaka dan Ivar Jenner harus membuktikan bahwa mereka tak hanya bisa mencetak gol, tapi juga mengendalikan tempo dan ritme permainan dalam tekanan tinggi. Di leg pertama, lini tengah Indonesia nyaris tak berkutik. Mali menguasai 65% penguasaan bola dan melakukan 12 tembakan ke gawang yang sebagian besar dimulai dari penguasaan bola di tengah lapangan. Itulah sebabnya, dalam laga kedua ini, Indra Syafri menempatkan fokus penuh pada penguatan double pivot. Rencananya, 2 gelandang bertahan akan diturunkan untuk mempersempit ruang gerak Mali. Strategi ini memang membuat serangan Indonesia tak seagresif biasanya, tapi tujuannya adalah mematikan aliran bola Mali sejak dari tengah. Karena jika dibiarkan mengatur ritme, Mali akan mendikte permainan dan membuat pemain Indonesia hanya jadi pengejar bayangan. Ini adalah waktu bagi pemain seperti Alve Andra Dewangga atau Marcelino Ferdinand untuk menunjukkan visi bermain yang bisa mengimbangi level internasional.
Jika ada satu hal yang paling berbahaya dari Mali U22, itu adalah kecepatan mereka dalam melakukan transisi dari bertahan ke menyerang. Dalam laga pertama, hanya butuh 2 sentuhan dari pemain belakang hingga bola sudah berada di kotak penalti Indonesia. Bahkan pada gol kedua yang dicetak Mali, skenario dimulai dari bola intercept di tengah lapangan, satu long pass akurat ke sayap, lalu cutback ke striker yang tanpa ampun menuntaskan peluang. Ini adalah pelajaran keras bagi lini belakang Indonesia yang kadang terlalu fokus menyerang dan lupa bahwa lawan sekelas Mali tidak butuh banyak peluang untuk mencetak gol. Dalam laga kedua ini, Indonesia dituntut tidak hanya bermain rapat dan kompak, tetapi juga cerdas dalam melakukan recovery. Karena melawan Mali berarti bermain dalam tempo tinggi setiap saat, dan satu kesalahan kecil seperti kehilangan bola di lini tengah bisa langsung dihukum dalam hitungan detik. Bermain di kandang memang memberi keuntungan, tapi jika tidak siap, atmosfer itu bisa berubah jadi tekanan besar. Stadion Pakansari diprediksi akan dipadati ribuan penonton yang berharap Timnas U22 tampil jauh lebih baik daripada laga sebelumnya. Sorak-sorai bisa jadi semangat, tapi juga bisa menekan mental jika Indonesia tertinggal lebih dulu. Garuda Muda harus belajar mengelola emosi, tidak terprovokasi oleh tekanan supporter atau permainan lawan. Mereka perlu menjadikan suara ribuan fans sebagai bahan bakar, bukan beban. Dalam beberapa sesi latihan terakhir, pelatih Indra Syafri bahkan sudah memutar rekaman audio stadion penuh untuk membiasakan pemain dengan atmosfer laga besar. Sebuah langkah kecil, tapi menunjukkan keseriusan tim dalam mempersiapkan mentalitas bertanding. Karena yang dibutuhkan sekarang bukan hanya kaki yang cepat, tapi juga kepala yang dingin dan hati yang kuat menghadapi tekanan publik. Sejak kekalahan di laga pertama, seluruh tim pelatih Timnas Indonesia U22 melakukan pembenahan serius. Salah satunya adalah sesi analisis video berdurasi hampir 2 jam yang diadakan secara tertutup. Dalam sesi itu, satu persatu pemain diminta menjelaskan posisi dan keputusan mereka dalam momen-momen krusial saat kebobolan. Hal ini dilakukan bukan untuk menyalahkan, tapi untuk menyadarkan. Latihan fisik pun dimodifikasi agar lebih menekankan pada duel 1 lawan 1 dan positioning saat diserang balik. Bahkan menurut sumber internal, latihan kali ini ditutup dari media karena Indra Syafri ingin memberikan kejutan formasi baru yang belum terbaca lawan. Situasi ini menunjukkan bahwa Indonesia tidak main-main. Mereka mungkin kalah di pertemuan pertama, tapi untuk laga kedua ini, mereka datang dengan pola pikir berbeda. Evaluasi, pembenahan, dan semangat gila-gilaan untuk membalikkan keadaan. Pertandingan lawan Mali ini juga menjadi ajang pembuktian untuk banyak pemain muda yang ingin mengamankan tempat di skuad utama SEA Games 2025. Indra Syafri disebut tengah menguji siapa yang benar-benar siap secara fisik dan mental untuk menghadapi tekanan internasional. Nama-nama seperti Kadek Arel, Robbie Darwis, hingga pemain diaspora seperti Rafael Struijk harus bisa menunjukkan bahwa mereka bukan hanya bintang harapan di atas kertas, tetapi bisa tampil matang dan konsisten di atas lapangan. Kesempatan tidak datang 2 kali, dan uji coba kali ini bisa jadi penentu apakah mereka akan dibawa ke ajang utama atau tidak. Bahkan ada spekulasi bahwa 2 pemain senior yang ikut latihan juga sedang dipertimbangkan untuk memberi keseimbangan pengalaman di tengah skuad muda. Apapun itu, satu hal pasti, siapa yang tampil brilian di laga ini akan membuka pintu seleksi lebih lebar ke ajang utama. Laga kedua melawan Mali bukan sekedar misi balas dendam, tapi momentum untuk membentuk karakter juara dalam skuad muda Indonesia. Karena tim yang kuat bukan yang tak pernah kalah, tapi yang tahu bagaimana bangkit dengan kepala tegak.
Kekalahan 0-3 di pertemuan pertama sudah cukup menyakitkan dan kini Garuda Muda punya kesempatan membalikkan narasi. Tak harus menang besar, tapi menunjukkan determinasi, kedisiplinan, dan semangat bertarung tanpa henti sudah cukup menjadi sinyal positif menuju SEA Games. Dalam dunia sepak bola, karakter jauh lebih penting dari hasil semata. Jika Garuda Muda bisa tampil penuh percaya diri, menahan dominasi lawan, dan menciptakan peluang-peluang berbahaya, maka itu sudah langkah besar ke arah yang benar. Dunia sedang menonton. Dan malam ini adalah panggung pembuktian. Apakah Garuda Muda hanya jago kandang yang rapuh atau benar-benar pasukan masa depan yang siap mengangkat nama Indonesia lebih tinggi?